Bisa, jadi begini, pada waktu orang membuka rekening di bank, ada kewajiban yang namanya customer due diligence. Dulu namanya know your customer. Jadi seluruh informasi sesuai dengan Undang 8 2010 ya harus diserahkan kepada bank dari A sampai Z ya. Sesuai dengan pasal 19, pasal 20 ya. Jadi segala informasi mengenai diri nasabah itu menciptakan namanya profile dari nasabah. Itu dimiliki oleh bank. Kalau PPATK tinggal meminta saja. Dan PPATK punya rekening seluruh orang di Indonesia, termasuk rekening Pak, misalnya Pak Nasir Jamil, Pak Anggur Rosino itu ada di PPATK. Kita mudah mencarinya asal tahu nama dan tanggal lahir saja udah bisa langsung ada di PPATK dari database-nya namanya si pesat. Kemudian dari transaksi-transaksi yang mereka lakukan, nasabah ini, bank melakukan pemantauan rekening dan pemantauan transaksi. Kemudian terkait dengan masalah perjudian ini, kalau ada transaksi-transaksi mencurigakan, dilaporkan. Kemudian transaksi-transaksi penghentian transaksi bisa dilakukan oleh bank 5 hari misalnya, karena terkait dengan pidana dipakai menampung hasil kejahatan atau ada dokumen palsu, itu dibuat berita acara oleh bank dilaporkan ke PPATK. Nah, selain oleh bank bisa dilakukan penundaan transaksi 5 hari dan dilaporkan, PPATK juga bisa melakukan penundaan pemeriksaan rekening, kemudian bisa menunda transaksi itu selama 20 hari. Kemudian setelah itu dia berikan kepada penyidik. Penyidik kalau orangnya ada silakan disidik, asetnya bisa disita. Kalau orangnya buron, orangnya tidak ada, nggak apa-apa. Seperti bandar judi di luar negeri, ya yang dikejar asetnya saja. Sesuai dengan pasal 67. Jadi negara berperkara dengan aset, asetnya bisa dimohonkan ke pengadilan untuk dirampas untuk negara. Sesuai dengan pasal 67, bisa dirampas untuk negara akhirnya aset itu. Tapi kalau orangnya ada, orangnya bisa diproses. Seperti Pak Nasir Jamil sebutkan, orangnya ada, tidak buron, anggota DPR, DPRD, ya silakan MKD memproses. Kemudian rekeningnya, uang yang ada di rekening silakan disita oleh para penyidik untuk ya dirampas untuk negara akhirnya kalau itu ada kejahatan. Pak Yunus, Ya kan maaf. bisa ditindak hanya judi, tapi pelaku judi juga bisa. Oke. Dua-duanya bisa. Ya. Oke, Pak Yunus, tapi kita penasaran, ingin tahu, PPATK itu tahu sekitar segitu banyaknya orang-orang yang main judi online, orang-orang penting yang main judi online, itu apakah mendapatkan misalkan transaksi mencurigakan, dapat laporan dari bank, atau prosesnya PPATK mencoba meminta data ke bank, atau bank yang memberikan informasi kepada PPATK? Bisa dua-dua. Ya juga yang pasal 26 bank bisa laporkan, nanti ada berita acara penundaan dia laporkan. Kemudian sesuai dengan pasal 65 PPATK bisa memeriksa dan bisa menunda transaksi itu. Dua-duanya bisa dilakukan oleh. Jadi bottom up, top down, dua-duanya bisa dilakukan. Setelah ditunda, dihentikan transaksinya oleh PPATK, diteruskan kepada penyidik. Jadi pasal 66, kemudian penyidik dalam waktu 30 hari kalau orangnya nggak muncul-muncul, kita mohon pengadilan untuk dirampas untuk negara. Kalau orangnya ada, silahkan diproses penyelidikan dan penyidikan. Baik, kita ke Pak Ugro. Pak Ugro, jika melihat judi online ini kan tumbuh subur begitu luar biasa. Kerugian negara mencapai triliunan, bahkan kalau kita lihat bukan hanya masyarakat, tapi anggota dewan kita ada 1.000. Nah, sebenarnya judi online ini ada backingnya nggak sih Pak Ugro? Judi online ini tidak jauh dari bandar-bandar yang dulu judi ya katakan offline lah. Ya. Judi yang konvensional. Kemudian masuk gedung sekarang online. Jadi tanpa bandar yang besar yang dulu juga bandar juga ya ini nggak akan jalan. Saya yakin ini pasti ada bandarnya. Kalau nggak ada bandarnya bagaimana cara mengoperasionalkan ini itu aja. Nah, bandarnya itu kan kalau kita lihat tadi ada informasi juga sebelum kita berdialog, Pak. Mereka ini dioperasikan pusatnya dalam tanda kutip HQ-nya itu berada di mancanegara, Pak. Ya, sekarang komunikasi dengan apa saja kan antar negara kan sudah borderless. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan komunikasi dari luar negeri ke dalam negeri pasti ada. Jadi itu tidak sulit, hal bukan yang sulit menurut saya. Jadi menurut Pak Ugro ini memberantas judi online tidak perlu sampai ada pembentukan, misalkan ada satgas nih Pak? Ya sekarang tadi saya baca Satgas 21 nggak salah ya, tahun 2024. Itu banyak di situ ya. Ini Satgas ini nanti akan memanggil misalnya kabar eskrim, manggil reserse dan sebagainya. Kapan mereka kerja? Jadi yang sekarang yang terbaik adalah ya mungkin saya katakan
Satgas ini baik tapi belum tentu benar, gitu loh. Atau Satgas ini benar tapi belum tentu baik. Menurut saya ini harus langsung diserahkan kepada Polri sebagai aparat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian didiagnosa judi online seperti apa. Ini sudah harus tim yang bertindak, tapi jangan dibikin tim sampai ke Polda, ke Polres, nggak perlu. Karena ini online kan, cukup di Mabes Polri. Makanya saya selalu katakan di Barreskrim Polri itu tetap dipimpin oleh bintang 3, tapi direkturnya namanya diganti apa lah, mau dirjen boleh, mau danjen boleh, tapi bintang 2. Nah, di sini menangani yang serius crime seperti kejahatan misalnya narkotika, kemudian apalagi terorisme dan sebagainya. Ini kejahatan seperti cyber ini kan harus butuh kekuatan khusus, gitu loh. Jadi mereka memang bekerja maksimal untuk bisa mengantisipasi bagaimana konfigurasi judi online ini dan langsung bertindak. Jadi jangan bertindak satu-satu, yang kecil ditangkepi, yang main judi ditangkepi, kemudian diproses hukum, bikin berkas perkara ini berapa jam di situ. Jadi saya rasa seperti dokter saja, kalau ini dianggap penyakit kanker, dilihat, didiagnosa, ini yang perlu ditindaklanjuti oleh seorang spesialis dokter apa dulu ini, apakah jantungnya atau paru-parunya atau ginjal. Di sini yang harusnya langkah yang harus cepat segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa kita dari korban-korban judi online tadi. Oke, kalau bicara kata Pak Groseno tadi adalah sel kankernya itu siapa, begitu kan? Nah, sel kankernya itu siapa sebetulnya? Apakah memang semuanya itu dioperasikan dari luar atau memang di Indonesia pun mereka punya branch tertentu gitu, kantor cabang tertentu dalam tanda kutip pemirsa? Kami akan bahas usai jeda berikut. Ya, saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini kan PPATK mengetahui adanya judi online ini, transaksinya sedemikian besar kan dari bank. Nah, kalau misalkan bank sudah tahu siapa orangnya, dananya berapa, pengepulnya pun juga pasti ketahuan dong Pak ya di situ. Atau jangan-jangan bank di Indonesia yang ada ini, yang PPATK ketahui aliran dananya, merupakan tempat transit yang yang rencengan, yang kecil-kecil aja, tapi mungkin uang besarnya pakai bank pihak ketiga yang internasional. Jadi bukan hanya bank ya Bu ya, memang ujung transaksi itu bank, tapi ada money remittance juga ya. Oh, remittance. Yang ikut bermain ya, bukan hanya bank saja. Memang ada pengepul seperti itu, ada jual beli rekening ya. Mereka dimodalin buka rekening, dibeli, kemudian rekeningnya itu dipakai bertransaksi sehingga terputus, yang namanya customer due diligence tidak dilakukan dengan proper. Jadi ini lebih banyak penyakitnya pada masyarakat, yang mungkin sebagian karena kebodohannya ya, dengan bermain judi online atau slot ini, mungkin belum tentu mereka akan kaya, ada untung, karena yang ngatur itu ya si bandar semua, kapan mereka menang, berapa harus menang sekian kali, dan saya tidak ada orang kaya dengan judi-judi seperti ini gitu. Bandarnya sebagian besar di luar, sebagian kecil di dalam negeri. Mengajar di luar itu tidak mudah, di luar belum tentu judi itu pidana, seperti di Malaysia, di Singapura, di daerah tertentu bukan merupakan tindak pidana, nggak bisa kita kejar. Yang bisa dikejar di dalam negeri saja. Kemudian kalau mau mengejar yang di luar, mengejar orangnya, sementara dia lokus deliktinya di luar negeri, hukum kita tidak sampai menjangkau ke sana. Tapi kalau pelakunya di dalam negeri, ada aset judi di dalam negeri, bisa dikejar. Silakan disidik oleh penyidik kepolisian, asetnya dirampas untuk negara, bisa dibekukan oleh kepolisian sesuai dengan pasal 70, bisa diblokir sesuai dengan 71, bisa dimohonkan ke pengadilan sesuai dengan pasal 67 untuk dirampas untuk negara. Jadi tadi Kepala Barreskrim sudah melaporkan 318 kasus, saya kira bagus sekali. Diteruskan saja, karena penyakit masyarakat ini kalau tidak diberantas dari sekarang, dia merusak mentalitas, membuat orang malas bekerja, pengen kaya secara tidak wajar, padahal tidak mungkin kaya dengan judi seperti ini. Permainan judi online dengan slot ini lebih banyak ruginya, triliunan rugi masyarakat dan negara, sementara mereka tidak mau bekerja dengan baik,